Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniwan Badesagara. Di sini saya sebagai pemilik dari kelompok produsen benih kentang Sagara Agri Bandung yang berlokasi di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Awal mula Sagara Agri bergerak di produsen benih kentang itu dimulai dari tahun 2010 dengan posisi masih berada di wilayah riset sampai berhasil dan siap untuk menjual benih dari kelas benih G0 itu sendiri. Sagara Agri memulai pertama dari 2010 sampai 2014 itu kita melakukan riset terlebih dahulu dengan para konsultan yang didatangkan dari satu foundation tersebut sampai akhirnya kita bisa dan percaya bahwa kita mampu memproduksi benih kentang berkualitas yang bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia dari mulai generasi G0 sampai G1, G2. Oke, dari 2014 kita mulai rasa bahwa kita bisa untuk mendistribusikan sumber benih yang kita produksi sendiri. Tidak secepat itu. Dari 2015 kita memulai dengan promosi dan sebagainya selama 1 tahun. 1 tahun saya sendiri yang melakukan, 1 tahun dari 2014 sampai 2015. Dari 2015 sampai 2016 kita mulai berusaha untuk mengenalkan atau istilahnya untuk branding kita dikenal oleh semua petani, khususnya petani kentang di Indonesia itu seperti apa. Kita melakukan pola-pola tersebut, termasuk pola-pola bahwa kebanyakan para petani hanya bisa menanamnya saja, tidak dengan tidak dengan keilmuan yang didasari bahwa itu harus mereka miliki juga gitu. Istilahnya petani tidak hanya sekedar bisa tahu ada benih dan ditanam dan jadi dan bisa dijual gitu. Saya pikir ada beberapa persoalan yang terjadi selama kita bergerak di 2014 sampai 2016-an. Di luar itu, Sagara Agri pun ada beberapa program yang dilakukan dari mulai bagaimana membuka lapangan pekerjaan untuk para buruh tani ataupun untuk para warga terdekat di sini. Tapi bukan hanya itu, ada banyak hal yang harus diperhatikan, bukan hanya para petani yang bisa bekerja di sini, para buruh tani yang bisa bekerja di sini, tapi kita harus memperhatikan dari mulai aspek pendidikannya, aspek sosialnya, bahkan mungkin ekonomi sudah jelas ya bahwa mereka bekerja untuk mencari nafkah lah istilahnya gitu. Tapi kita memikirkan tidak hanya sekedar itu saja gitu. Mereka harus punya, karena mereka sama kita pun punya hak yang sama untuk mendapatkan itu gitu. Kembali dari 2000 saya mulai melihat beberapa sisi dari Sagara Agri sendiri, bahwa secara ekonomi ya itu sudah pasti gitu, bagaimana menaikkan nilai omset yang harus ditargetkan dari tahun ke tahunnya bagaimana gitu. Nah, dari 2016 kita mulai berkomunikasi dengan beberapa perusahaan sampai pada akhirnya kita melakukan kontrak kerja selama 5 tahun dari dimulai tahun 2018 lah. Dari 2018 kita bekerja sama dengan satu perusahaan di mana kita suplai benih ke mereka. Dari hitungan nilai ekonominya, setidaknya kita punya kepastian pasar dan kepastian pembelian, dimana memang itu yang saya terapkan dan saya sampaikan ke beberapa mitra petani juga, karena saya punya beberapa mitra petani juga, yang dimana
istilahnya kita menjalin satu kemitraan itu bukan hanya bicara tanam, panen, hasilnya bagus dan kejual gitu. Saya pikir itu kita terlalu pendek untuk di sana gitu. Bahkan harusnya kita berpikir untuk pengendalian pasarnya, untuk pengendalian harganya, kita harus memikirkan itu. Dan saya dengan kawan-kawan anggota petani, mitra petani itu bagaimana terus-menerus mencari solusi itu. Dari mulai pasar-pasar digital yang memang datang ke kami, ataupun kita berusaha untuk mengenalkan gimana menaikkan credit value untuk para petani itu sendiri. Dari sisi buruh tani, dari pertama saya melihat bahwa ada beberapa masalah, ada beberapa persoalan yang mungkin saya lebih dekat, terlihat lebih dekat dengan mereka. Karena didasari itu saya pun harus melihat permasalahan yang harus diselesaikan terhadap para buruh tani di tempat kami ini. Salah satu contoh kasusnya ya kita berbicara pinjaman-pinjaman yang mungkin mohon maaf sumbernya yang tidak tahu lah gitu istilahnya. Saya melihat itu dan itu berpengaruh terhadap kinerja mereka di pekerjaan gitu istilahnya. Makanya saya selalu menanyakan gitu ada permasalahan apa. Itu kita ada momennya biasanya 1 bulan sekali atau ya paling cepat 1 bulan 2 kali kita ada sesi ngobrol lah istilahnya, saya sama ya karyawan di sini. Itu untuk mencari itu, saya harus menggali itu karena mau tidak mau yang mereka rasakan, yang mereka terima itu berdampak juga gitu, berdampak ke sisi pekerjaan yang akan dibangun. Karena saya pikir pekerjaan yang dibangun bersama itu ya untuk mereka juga istilahnya. Dari sisi ekonomi, bagaimana saya mencari cara untuk menaikkan kesejahteraan mereka. Yang terdekat sekarang itu saya memulai program bahwa istilahnya program yang kami sebut itu pengamanan beras gitu istilahnya. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat bahwa sebetulnya keinginan saya itu untuk memenuhi paling sederhana itu atau paling dekat itu kebutuhan dapurnya lah istilahnya. Ada beras, ada minyak dan sebagainya gitu. Hanya memang untuk tahap sekarang, tahap pertama kita baru melakukan kompensasi untuk jenis beras terlebih dahulu gitu, karena yang saya dahulukan itu menjadi pokoknya di berasnya gitu. Kita melakukan program itu ada kompensasi 1 bulan sekali untuk para karyawan. Keinginan saya memang hal-hal seperti itu bisa bukan diikuti tapi bisa menjadi perhatian semua petani lah yang ada di sini di Pangalengan gitu istilahnya. Ya para buruh tani, para karyawan itu punya hak yang sama dengan kita. Bahkan saya selalu mengenalkan secara teknologi dan sebagainya. Itu yang saya lakukan ketika posisi saya lagi di luar kota ataupun di mana yang sebelumnya mungkin untuk smartphone saja mungkin mereka tidak mengenal itu, tapi bagaimana kita haknya sama gitu dan berhak untuk mengetahui hal seperti itu. Makanya saya dengan satu karyawan sering istilahnya secara teknologi itu real time-nya bisa kecek juga gitu kalau pakai video call dan sebagainya. Itu saya lakukan. Saya juga bermitra dengan beberapa petani, tidak hanya petani kentang saja, karena saya pikir daerah saya ini Pangalengan ini memang core-nya memang core bisnisnya di sayuran hortikultura gitu. Makanya saya ada beberapa anggota yang memang istilahnya ada khusus di sayuran daun istilahnya, walaupun memang intinya mereka tetap induk tanamannya tanaman kentang gitu istilahnya, yang memang jadi sasarannya benih sumbernya dari kita, terus untuk turunan G berapanya dari si petani A, B, dan C gitu, bagaimana rantai itu bisa terjalin gitu.
saya punya mimpi bahwa di Sagara Agri itu ya mudah-mudahan terrealisasi dengan waktu yang tidak lama gitu, karena kita sudah bekerjasama dengan Habibie Garden juga untuk memodernisasi satu unit greenhouse ini, bagaimana bisa menjadi acuan atau percontohan teknologi itu bisa diterapkan di pertanian. Bahkan untuk era sekarang itu precision farming itu sangat digandrungi lah istilahnya, walaupun memang tidak gampang untuk menerapkan hal-hal baru di wilayah pertanian. Hanya Sagara Agri termasuk yang mengikuti teknologi dan senang gitu. Saya sendiri senang untuk berkolaborasi dengan beberapa pihak. Karena menurut saya berkolaborasi itu untuk hari ini sangat dibutuhkan. Ya kalau memang tidak seperti itu, saya pikir banyak tantangan di depan itu yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja gitu. Makanya saya pikir akan alangkah baiknya dari semua elemen, dari mulai petani, mulai ke kelompok tani, terus ke penyuluh lapangan, itu bisa menjadikan, menurut saya bisa menjadikan satu kekuatan yang dimana siap untuk menghadapi tantangan di depan yang akan sangat cukup berat. Apalagi kita juga beberapa kesempatan ada undangan ke beberapa kelompok tani di wilayah-wilayah terdekat ataupun cukup jauh juga. Kita beberapa kali perwakilan untuk menghadiri kelompok tani di sana, di Gayo, di Bener Meriah, di Aceh sana, sampai kalau wilayah terdekatnya ya Kecamatan Pekasari, Kecamatan Cimenyan, ataupun daerah-daerah Jawa Tengah, itu beberapa alhamdulillah gitu. Kita sangat senang bisa bertukar ilmu lah istilahnya. Dari pertama Sagara Agri itu ada satu unit yang didasari ini dengan proses yang cukup panjang gitu. Alhamdulillah dengan target-target yang dilakukan, sekarang ada 3 unit yang beroperasi istilahnya, yang memproduksi dari kelas benih G0. Harapan saya sebagai petani, banyak hal yang kita pikirkan dan bisa kita lakukan, dari hal-hal terkecil, dari hal-hal yang ada di depan mata kita. Khususnya saya, bagaimana harapan saya untuk menjaga semua karyawan saya bisa mempunyai hak hidup yang sama dengan saya, bisa menikmati sampai anak cucunya mungkin gitu, dan bisa sampai akhirnya bisa bekerja sendiri, bisa membuka usaha sendiri. Itu yang menjadi harapan dan tujuan saya. Terima kasih, itu bagian dari cerita yang bisa saya ungkapkan di sini. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat, ceria, dan berbahagia apapun situasi kondisi sekarang. Untuk para petani di luar sana, mari kita menjaga negara agraris ini dengan bertani dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.